Sahabat INN Indonesia, banyak yang menduga dan banyak yang bertanya atas keterlibatan pemerintah dalam mega korupsi Pertamina ini. Tentunya ketika kita menyebut pucuk pimpinan di mana korupsi ini terjadi yang dimulai 2018 hingga 2023, tentu adalah Bapak Joko Widodo. Joko Widodo yang saat itu sebagai Presiden Republik Indonesia dan dimulai dari tahun 2019, Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Mengapa banyak yang menduga keterlibatan para pemimpin di era itu di mega korupsi Pertamina ini? Karena kalau kita melihat angka yang hampir 1.000 triliun itu, sulit masuk logika ketika ini tidak terstruktur dan tidak ada yang backup. Karena selain jumlahnya yang begitu banyak, juga rentetan waktunya begitu lama, yaitu selama 5 tahun berturut-turut. Dugaan yang pertama yang dialamatkan kepada Pak Joko Widodo. Dugaan ini bermula ketika kita menarik sejarah di dalam kepemimpinan Pak Joko Widodo yang terjadi juga mega korupsi di IKTP, di mana pimpinan atau Ketua DPR RI Republik Indonesia yaitu Setia Novanto telah terbukti melanggar undang-undang korupsi yang akhirnya dijatuhi hukuman selama kurang lebih 15 tahun. Yang hingga saat ini Pak Setia Novanto pun masih mendekam di dalam penjara. Lantas, apa korelasi di korupsi IKTP dengan Pertamina ini? Seorang mantan ketua KPK bernama Agus Raharjo pernah tampil dan tayang di sebuah TV yang diwawancarai langsung oleh Rosi. Dalam wawancara itu, Pak Agus sebagai mantan ketua KPK mengakui bahwa pernah dipanggil oleh mantan Presiden Jokowi untuk masuk di istana, yang biasanya sebelumnya dipanggil berlima, tiba-tiba ia dipanggil sendirian. Lalu sesampai ia di istana, Pak Joko Widodo ini minta untuk kasus IKTP ini diberhentikan yang didalangi oleh Bapak Setia Novanto. Lalu apa korelasi antara korupsi IKTP dan Pertamina ini? Ketika memang benar apa yang dikatakan Pak Agus ini bahwa ia pernah diminta untuk menghentikan penyidikan kasus daripada Setia Novanto ini, yaitu IKTP. Dan pada akhirnya Pak Setia Novanto juga tersangka dan telah dipenjarakan hingga saat ini. Itu berarti Pak Jokowi minta untuk kasus besar ini ditutup-tutupi. Karena pada akhirnya Pak Setia Novanto ini tersangka. Lalu kesimpulannya kemudian ketika pernah minta diberhentikan dan ujungnya tersangka, itu kan masuk dugaan untuk menghalangi KPK membongkar borok daripada korupsi IKTP ini. Rosi, Agus Raharjo untuk pertama kalinya mengungkapkan intervensi Presiden Jokowi dalam penanganan kasus korupsi. Agus Raharjo mengaku Presiden Jokowi pernah memintanya untuk menghentikan kasus korupsi IKTP dengan tersangka mantan Ketua DPR Setia Novanto. Mohon maaf, kenapa saya kemudian tadi di depan juga menyoroti tone of the top, keinginan Pak Jokowi itu kemudian perlu juga menjadi perhatian kita. Saya terus terang pada waktu kasus IKTP, saya dipanggil sendirian. Oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya yang memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana, begitu saya masuk, Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan, karena baru saya masuk itu, beliau sudah teriak, hentikan. Kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Ketua DPR waktu itu? Ya, Ketua DPR pada waktu itu mempunyai kasus IKTP, supaya tidak diteruskan. Nah, sprindik itu kan sudah saya keluarin 3 minggu yang lalu, dari Presiden bicara itu. Sprindik itu tidak mungkin, karena KPK tidak punya SP3, tidak mungkin saya berhentikan, saya batalkan. Jadi ini sebuah kesaksian ya, dan fakta yang Pak Agus alami, bahwa Bapak dipanggil oleh Presiden untuk menghentikan kasus IKTP yang mentersangkakan Setia Novanto, waktu itu menjadi Ketua DPR. Bapak bersaksi itu ya? Saya bersaksi. Kemudian masih di seputar kasus Setia Novanto. Di periode pertama, Pak Jokowi telah mengangkat Menteri SDM, yaitu Sudirman Said. Dan saat itu ada dugaan Setia Novanto bersama Riza Khalid yang minta jatah 10 atau 11% di PT Freeport yang ada di Papua sana. Lalu kemudian Pak Sudirman Said menghalangi dan berkuar-kuar ingin membersihkan negara ini dari korupsi. Lalu timbullah berbagai masalah, baik di PT Freeport maupun di Petral. Namun ketika kita melihat hasil akhir dari segala perkara yang terjadi saat itu, akhirnya Pak Sudirman Said pun direshuffle. Tanpa alasan yang jelas bahwa Pak Sudirman Said itu kinerjanya seperti apa, apakah ia buruk atau baik. Lalu tiba-tiba saja ia direshuffle. Ini kan mengundang sebuah tanda tanya yang besar. Riza Khalid ini telah puluhan tahun digelar sebagai Ghazalin Godfather, yaitu bapaknya Raja Minyak di Indonesia.
Kalau di Medan ada namanya Raja Minyak. Kalau Pak Riza Khalid ini adalah bapaknya Raja Minyak. Kita telah ketahui bersama bahwa saat ini anak daripada Riza Khalid telah ditersangkakan dari 9 tersangka yang sudah diumumkan Kejagung, yaitu Muhammad Khairi Riza. Dan bahkan baru-baru ini rumah Riza Khalid pun telah diperiksa dan digeledah oleh pihak Kejagung. Dan banyak barang bukti yang diambil di sana. Salah satunya adalah berupa uang senilai 850 juta rupiah. Itu artinya yang dibuktikan oleh anak Riza Khalid sendiri, orang ini sudah lama bermasalah. Lalu pertanyaannya kemudian kenapa selalu dipelihara? Dari rentetan kasus inilah banyak yang menduga bahwa Jokowi terlibat di dalamnya. Dan dugaan keterlibatan itu adanya pembiaran atau tidak adanya proses dan pengawasan yang ketat terhadap PT Pertamina ini. Setelah mantan Presiden Joko Widodo, kita pindah ke Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Untuk Pak Erick Thohir ini kita juga sangat bingung menilainya. Karena ia selaku Menteri BUMN dan di dalam tubuh Pertamina ini ternyata sudah lama bobrok. Sudah berkisar 5 tahun yang lalu. Masa sih ada sebuah perusahaan yang bos daripada bos ini ada kekacauan di dalamnya dan betul-betul dia tidak tahu. Kalau kita melihat di dalam tubuh kekuasaan Pak Erick Thohir ini juga kan dilibatkan keluarganya, bahkan saudaranya yang bernama Boy Thohir. Inilah yang membuat kita heran, mengapa korupsi ini bisa terjadi sudah sekian lama dan begitu besarnya. Lalu seorang Menteri BUMN sendiri tidak tahu apa-apa. Lalu mengapa 9 orang ini berani melakukan hal ini? Ini kan semua menjadi tanda tanya besar. Apatah lagi kalau kita melihat background daripada Pak Erick Thohir ini adalah seorang pengusaha ulung yang dari kakek nenek moyangnya sudah menjadi pengusaha, yang kemudian dilanjutkan oleh Pak Erick Thohir sendiri. Itu artinya dalam sebuah usaha Pak Erick Thohir itu bukan omong-omong. Jadi ini kurang logis menurut saya, kalaupun statement ini hanya sekitar praduga tak bersalah, karena yang bisa membuktikan hanyalah hukum di pengadilan. Rumah Pak Riza Khalid itu sekarang kan jadi kantor, ya, dimana para tersangka dari 3 orang kemarin dari pengusaha itu berkantornya di sana, sehingga kita geledah, penyidik melakukan penggeledahan terkait dengan alat bukti ya yang berhubungan dengan perkara ini. Setelah itu kita geser di Komut Komisaris Umum Pertamina yaitu Ahok atau BTP. Dan menyatakan dalam statementnya ingin membongkar segala-galanya di pengadilan maupun di Kejaksaan Agung. Supaya negara ini bersih total dari para koruptor. Namun kita juga dibuat bingung oleh pernyataan Pak Ahok sendiri. Di mana Pak Ahok saat ia tampil di Mata Najwa, ia pernah melontarkan di depan Mata Najwa bahwa ia pernah ditawari untuk menjadi dirut Pertamina. Lalu ia menolaknya karena ia berpikir bahwa jadi dirut itu banyak uang tapi banyak waktu juga yang tersita. Ketika ia jadi komut, ya banyak uang tetapi waktu tidak terlalu banyak terbuang. Bisa dipakai main golf, bisa dipakai olahraga, dan bisa dipakai berkumpul dengan keluarganya. Bahkan ia menyatakan dengan lantang orang sukses itu ketika ia banyak uang dan banyak waktu bersama keluarganya. Lalu baru-baru ini ketika Pak Ahok dirongrong untuk bicara di depan semua masyarakat Indonesia, dia tiba-tiba mengeluarkan statement bahwa sesungguhnya saya meminta untuk jadi dirut supaya Pertamina ini bisa bersih sebersih-bersihnya dari pengacau Pertamina ataupun para koruptor yang ada di dalam tubuh Pertamina. Jadi sesungguhnya pernyataan Ko Ahok ini yang mana yang bisa kita terima? Tentu semua masyarakat lagi geleng-geleng kepala. Oleh karena itu, akhir-akhir ini Hotman Paris juga banyak menyoroti Ahok. Untuk itu kita berharap kepada pengadilan dan Jaksa Agung Republik Indonesia agar mengusut kasus ini sampai tuntas ke akar-akarnya. Dablek itu, monyet-monyet, maling-maling itu dablek. Enggak sadar-sadar, ya. Tapi percayalah, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. I think that's all my video tonight. Thanks for watching this video. Success for you all and see you on top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.